Ini udah diracik bumbu khusus ya. Nah. Ini nggak kebakaran kan? Lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain mie-nya ya. Yes. Bukan hanya cuma menikmati makanannya aja, tapi melihat atraksi pembuatannya. Nah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, Coach Ari, di channel YouTube Coach Ari Brilian, mentor bisnis yang doyannya jajan. Nah, kali ini Coach Ari lagi di daerah Keranggan, mau nge-review mie ayam. Tapi bukan mie ayam biasa. Mie ayam ini unik, viral, dan fenomenal. Ya, namanya mie ayam hot plate. Nah, ini namanya WHO ya, warung hot plate Odon ya. Nah, ini letaknya di Keranggan. Ikuti terus guys videonya, karena kalau Coach Ari sudah nge-review, otomatis perutnya kenyang, otaknya pintar, dan insya Allah dompetnya juga tebal. Jangan lupa sebelum nonton videonya, like dulu, nanti komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu supaya videonya makin banyak manfaatnya. Oke guys, kita coba makanannya dan kita nanti review bisnisnya. Check it out. Oke guys, kita udah nyampe tempat makannya. Ini konsepnya unik ya, ada apa karakter-karakter ya. Terus kemudian di depan ada Metallica juga. Nah, ini luar biasa. Nah, ini ya, selamat sore. WHO, warung hot plate Odon ya. Ini Odon ini nama apa Mas? Odon. Nama orang. Oh, nama orang. Namanya unik ya, kayak PBB, WHO. Oh, ini mie hot plate. Ya. Nah, ini yang non level ini nggak begitu pedas. Oh, tapi ada pedasnya. Ya. Oke, ada pedasnya tapi nggak begitu pedas ya. Ya. Gluduk rolling thunder. Ini ada keju sama ada telur ya. Ya, telur. Iya. Bukan cuman mie aja. Ini juga ada steak ayamnya di hot plate juga. Jadi memang saya ngelihat pemilik WHO ini pinter ya menaikkan value-nya. Yang tadinya mie ayam biasa di luar sana disajikan di hot plate sehingga value-nya naik. Harganya dari 15.000 dinaikkan jadi 23.500. Nanti kita lihat apakah ketika harganya naik sepadan dengan harganya dengan value yang diberikan. Ya, nanti kita cek ya menunya. Kebetulan saya tadi udah izin, jadi boleh kita ngelihat proses masak mie hot plate gluduk rolling thunder tadi, supaya kamu tahu bagaimana proses masaknya ya, dan nanti ngelihat di mana unik ya menunya ya. Nanti kita masuk ya, kita lihat proses masaknya. Oke. Jadi mie-nya bukan beli yang ada di pasaran. Nah, ini produksi sendiri. Biasanya sehari bisa berapa kilo Mas kalau produksi mie? Hari biasa 10 kilo. 10 kilo. Kalau Sabtu Minggu? Sabtu Minggu bisa 15 kilo. 15 kilo ya? Tergantung ini. 15 kilo. Nah, ini kita kalau buat hot plate itu setengah matang. Yuk. Jadi kita nggak usah lama-lama. Oke. Jadi nanti dia matangnya di hot plate-nya itu ya? Iya, gitu. Oh, jadi mie-nya memang setengah matang. Oke. Ini udah diracik bumbu khusus ya. Nah, ini. Wah, udah pengen cepet-cepet makan nih kayaknya nih. Rasanya enak nih kayaknya nih. Nice, mantap. Wah, diaduk-aduk terus. Oke. Nah, dari sini prosesnya. Eksekusi di sana. Nah, ini hot plate-nya. Jadi hot plate-nya dibakar dulu nih, guys. Nah, ini hot plate-nya dibakar supaya apa namanya? Panas, pas disiram itu langsung ini ya, keluar asapnya itu ya. Dipakein minyak. Oke. Ini nggak kebakaran kan? Lihat ini. Iya, ngeri juga nih. Aman ya? Oh, dibakar. Nah, guys. Wah, ini gluduk. Oke, telurnya jadi masaknya langsung di situ ya. Oh, level berapa? Level 2 ya? Level 2. Oh, ini bumbunya. Ya, ini bumbunya nih, saus levelnya. Oh, saus levelnya. Oke, mantap nih. Nah, gini ya. Oh, ini topping bumbunya. Ini topping ayamnya. Oh, ini yang kayak mie ayam ya, topping. Iya. Waduh, bumbunya luar biasa. Sayurannya. Sawi. Oke. Ini kita kasih baturan keju. Wih, ditampurin keju lagi, mantap. Aduh.
ayam biasa ya. Emang nih value-nya nih luar biasa ini. Nah, jadi selain makan ininya, mie-nya, kita lihat pas pertama datang nih. Wah, ini pertunjukan asap. Ini kita biar matang ya. Oke, jadi kita kayak goreng sendiri nih telurnya nih. Matang nih. Tuh, iya. Matang, saya pikir nggak matang, nyata matang nih. Karena panas banget ininya, apa namanya? Hot plate-nya. Aduh, mantap nih. Langsung aja kita cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau mie itu khasnya pakai ini ya, pakai sumpit ya. Kalau makan mie ya. Nah, kita cobain ya. Mumpung masih panas. Kita cobain mie-nya dulu, ini dulu deh, ayamnya dulu kita cobain. Toppingnya dulu kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya guys, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya ini perpaduan kayak ya mie ayam yang ada di luar, tapi bedanya ini dia kayak suwir-suwir gitu ya ayamnya ya. Kayak disuwir gitu, nggak dikotak-kotakin. Biasanya kan ada yang kotak-kotak ya. Ada rasa bakar-bakarnya gitu ya, karena dimasukin di hot plate tadi ya. Level 2 juga udah lumayan pedes ya, udah lumayan pedes level 2. Cobain mie-nya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain mie-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Memang beda kan. Jadi kalau mie ayam biasa ya, itu kuahnya kan bening ya. Kalau ini kuahnya kental gini ya, kuahnya kental. Ini yang buat kuah levelnya ini tadi. Terus juga kena mie ini, jadi kayak ada rasa-rasa bakarnya gitu. Jadi kayak mie itu dibakar di hot plate gitu ya. Rasanya enak ya, punya ciri khas gitu ya, beda dengan mie ayam yang biasa. Ya lebih enak rasanya. Coba telurnya nih ya, kayak telurnya ya. Panas. Ternyata bener loh. Saya pikir telurnya nggak matang ya, karena saya nggak suka telur yang setengah matang. Tapi ketika diaduk ternyata beneran matang. Kita cobain lagi telurnya nih. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Telurnya. Mantap. Waduh, sampai lupa kejunya nggak keaduk. Oke, kita aduk guys. Kita aduk. Pakein kejunya. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih maknyus ini, ada kejunya. Ya kalau tadi biasa ya, kalau ini ada pas kejunya itu ada rasa asin-asinnya gitu ya, ada aroma khas kejunya. Kayaknya mozzarella lebih mantep lagi ya. Oke guys, nanti kita cobain menu yang lainnya lagi. Oke guys, alhamdulillah kepedesan dan minumannya sudah datang. Nah, ini kita sambil cobain juga minumannya. Tadi ini apa ya? Saya pesen ya? Kelapa... apa ya tadi namanya? Saya lupa nih namanya. Minumannya tadi. Oke, kelapa fantasi. Nama fantasi ya, mungkin karena warna-warni kali ini ya. Ada buah naga, ada apa? Agar. Lumayan lah. Sebenarnya pedas. Meredak kepedasan ya. Ini ada stik ayam, kita cobain juga ya stik ayamnya. Ini sausnya melimpah ya. Nah, stik ayamnya lagi viral juga ya sekarang ya, banyak orang yang jual stik ayam ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba ya. Coba guys stik ayamnya.
Enak, steak ayamnya empuk ya, karena ini tanpa tulang ya, dia tanpa tulang. Ini kalau saya makan sih kayaknya paha atas yang tanpa tulang, jadi memang empuk banget dagingnya. Nah ini biasanya karbonya dari kentang ya. Nah ini ada nih. Jadi udah makan mie karbo, sekarang makan karbo lagi. Kenyang pastinya. Ya. Ini mungkin namanya potato wedges. Potato wedges. Nah, mantap. Itu mungkin review makanan dan sedikit strategi bisnisnya. Nanti inspirasinya apa buat kamu bisa praktekkan di bisnismu ya. Nanti kita bahas strategi bisnisnya. Oke guys, setelah tadi kita nge-review langsung, datang langsung ke outletnya WHO, Warung Hot Plate Odon. Kali ini kita bahas inspirasi bisnisnya. Nah, ada 3 inspirasi bisnis yang kita dapetin dari WHO. Tapi saya kali ini lebih banyak bicara tentang produknya. Nah, yang pertama adalah tentang value. Nah, ini yang harus dimiliki oleh setiap pebisnis, apalagi pebisnis kuliner. Jadi, value ini adalah nilai. Bagaimana tadi WHO ya, Warung Hot Plate Odon menaikkan value dari mie ayam. Nah, kalau yang kita lihat ya mie ayam ini mie ayam biasa ya. Nah, kalau biasa ngelihat itu kan ya mie ayam pakai mangkok gitu ya. Kemudian ada mie-nya ya di sini. Nah, ketika dijadikan hot plate ya, value-nya ini naik ya. Value-nya naik. Ketika value-nya naik, nah ketika value-nya naik maka harga juga ikut naik ya. Ketika harga ikut naik maka profitnya juga akan ikut naik juga. Kalau kamu ngelihat orang jualan pisang ya, misal ada orang jualan pisang, kalau jualan mentah pisang aja X rupiah, tapi kalau pisangnya dijadikan pisang goreng maka value-nya naik, berarti X ditambah Y karena sudah jadi, nah ini jadi pisang goreng. Tapi kalau pisang gorengnya dinaikin lagi value-nya, pisang gorengnya jadi pisang goreng tanduk, kemudian pakaiin keju ya, kemudian pakaiin coklat, naik lagi value-nya. Maka ketika naik value otomatis nih, ini naik value nih ya, harganya naik ya, profitnya ikut naik juga. Maka rumusnya adalah ketika ya value ini naik ya, value-nya naik, otomatis harganya naik ya. Kalau harganya naik, profitnya ikut naik juga gitu ya. Jadi kalau mau profitnya besar, maka naikkan value-nya, otomatis omsetnya naik, harganya naik, profitnya juga naik. Itu yang pertama ya. Oke, inspirasi yang kedua adalah di WHO ada yang namanya wow product. Wow product ini adalah sesuatu yang melebihi ekspektasi pelanggan yang datang ke situ. Jadi kalau pas ngeliat produknya wow gitu ya, dia bilang wow. Nah, itu namanya wow product. Ekspektasinya melebihi dari harapan si konsumen yang datang. Nah, wow product ini ya bisa beberapa hal supaya punya wow product ya, bisa di penyajian ya, atau di cara pembuatan dulu, bisa di cara pembuatan, bisa di penyajian, penyajian, bisa di rasa, ketika datang asapnya langsung banyak gitu, wah gitu kan. Nah, ketika datang asapnya banyak, kita bilang wow ini keren banget gitu. Nah, ini namanya wow product ya. Pas ngelihat lagi, oh ada telurnya yang masih mentah gitu, pas diaduk-aduk langsung matang. Nah, itu namanya wow product. Jadi bikin wow, kok bisa tanpa api gitu kan, langsung matang di situ. Terus pas ngelihat lagi ada kejunya gitu. Ketika mendatangkan produk yang melebihi harapan konsumen, itu namanya wow product. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menghadirkan wow product di bisnismu ya. Yang ketiga ya adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah kita punya produk yang beragam di outlet kita ya, meskipun kita punya jagoan menunya. Jadi kalau misalnya tadi WHO punya jagoannya mie hot plate, itu jagoannya, tapi dia ada kue tiaunya. Nah, buat orang yang memang sebenarnya datang ke situ suka mie tapi bosen makan mie, dia bisa makan kue tiaw ya. Atau yang pakai hot plate lagi ada steak ya, steak ayam ya.
Atau misalnya ada yang di hot plate lagi nasi goreng di hot plate misalnya. Nah, jadi ada beberapa varian karena ada orang yang mungkin datang ke situ ya, dia ngajak orang tuanya nggak bisa makan mie, otomatis bisa makan nasi. Nah, itu diversifikasi produk ya, usahakan ketika memang orang tidak bisa makan itu, nah orang bisa beli yang lain juga gitu untuk datang ke sana. Nah, tapi ada catatan ya dari saya untuk yang WHO tadi. Nah, harusnya ketika dia punya yang wow produk tadi, karena ketika kita minta izin masuk ke dalam dapurnya, itu menarik banget kan, ketika dimasak apinya langsung ke atas gitu ya. Nah, itu kan atraksi. Jadi ketika usaha punya yang namanya atraksi, nah ini harus dipertunjukkan. Kalau saya gitu ya, saya akan namanya open kitchen ya, saya akan buka dapur gitu ya. Jadi disebutnya open kitchen ya. Tuh, jadi dapurnya itu ada di luar. Meskipun mungkin ya masak mie dan segala macamnya di dalam gitu. Tapi ketika membakar hot plate-nya, kemudian ketika hot plate-nya kebakar dikasih minyak gitu kan, terus kemudian apinya itu harus di depan tuh. Karena itu atraksi gitu. Sehingga orang beli ini punya sensasi. Bukan hanya cuma menikmati makanannya aja, tapi melihat atraksi pembuatannya. Nah, itu catatan penting ya ketika kita belajar dari WHO, warung hot plate Odon, yang juaranya adalah mie hot plate-nya, yang bestsellernya adalah mie hot plate-nya. Nah, mudah-mudahan kamu yang menyaksikan tayangan ini bisa terinspirasi sehingga bisa menghadirkan 3 hal yang kita dapat tadi. Oke, sekian review bisnis di WHO, warung hot plate Odon. Kita tunggu masukan dari teman-teman. Kita mau review ke mana lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan kirim konten YouTube ini ke teman-teman kamu supaya lebih manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.